leaders atau YLI itu ada sesuatu yang saya ekspektasikan dari sana, kayak baik itu network atau misalnya saya dapat beasiswa ataupun itu, saya bisa ekspektasikan sesuatu dari program di luar kerelawanan. Cuman kalau kerelawanan itu lebih ke mengajarkan saya bagaimana caranya melakukan sesuatu dengan ikhlas aja. Jadi kayak karena kita nggak pernah tahu kayak apa yang kita dapatkan di sana. Yang kita tahu cuma kita sampai sana, apa yang perlu kita lakukan, dan kita ketemu sama orang-orang baru, tapi kita belum tahu kayak apa yang akan kita bawa pulang gitu. Jadi makanya saya dari dulu kayak excited ikut dulu pas masih kuliah, karena sekarang karena sudah terlalu sibuk sama kerjaan, jadi waktu saya tidak terlalu banyak yang bisa dialokasikan lagi untuk kegiatan kerelawanan. Nah, tapi dulu dan pas masih kuliah, sebenarnya zaman-zaman kuliah itu zaman-zaman yang paling tepat dan paling baik buat eksplor kegiatan kerelawanan, karena kita masih punya banyak waktu, kita masih bisa melakukan banyak hal, dan kegiatan kerelawanan itu kayak mengajarkan kita lebih dari cuman dapat sesuatu gitu. Jadi kayak kegiatan kerelawanan itu kayak ibaratnya kayak surprise gitu. Kayak kita nggak pernah tahu apa yang kita akan dapatkan di sana. Kita tahu kita cuman akan ke sana, apa yang akan kita lakukan, dan ketemu sama orang baru. Itu aja sih. Makanya saya dari dulu excited aja, karena kayak bener-bener nggak akan tahu apa yang bisa kita dapatkan di sana. Itu sih Mbak dari saya. Oke, terima kasih Kak Jun. Jadi dulu satu alma mater ya sama Kak Ramdan ya. Terus akhirnya Benar-benar. Oh ya, sama-sama di Hasanuddin ya. Jadi kata kuncinya Kak John yang aku dapetin tuh ikhlas ya teman-teman, karena memang kan kita sudah mengeluarkan tenaga, kemudian kita mengeluarkan uang kayak gitu ya. Mungkin kita tidak mendapatkan secara langsung dalam bentuk sesuatu gitu, tapi mungkin apa yang kita rasakan tuh adalah sebuah kebahagiaan, kita merasakan sebuah kenyamanan gitu, karena dengan kita berbagi itu akan ada sesuatu gitu di dalam jiwa kita itu yang rasa kayak oh gini ya rasanya berbagi kayak gitu. Jadi itulah mungkin kata kunci ikhlasnya. Memang sulit ya, cuman ya itulah relawan gitu. Memang tapi ada salah satu pelajaran sih yang aku dapetin gitu tentang kerelawanan gitu, bahwa oke, mungkin relawan itu memang harus apa ya istilahnya tidak mendapat mengeluarkan banyak sesuatu, tapi menurut aku mereka itu juga harus mendapatkan sesuatu yang lebih juga gitu, entah dari mana, tapi hukum alam pasti akan terjadi kayak gitu ya. Nanti pasti akan ada timbal baliknya suatu saat nanti dalam bentuk apapun kayak gitu, dan aku sangat percaya dengan itu gitu. Mungkin langsung aja nih Kak Zul mungkin bisa perkenalan juga nih. Nah ini Kak Zul keren banget. Kenapa nih Kak Zul nih adalah sosok yang mungkin sampai saat ini adalah yang tetap berjalan tegak gitu ya di jalan pengabdian kayak gitu. Ini keren banget. Mungkin Kak Zul bisa langsung perkenalan dan alasan kenapa dulu pengen join Cinta Nusantara juga. Monggo Kak Zul dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Halo Kak Ramdan, Kak Lukas, Kak Kabir, Kak Sawal, ada Kak Trias juga nih, punggawanya yang Cinta Nusantara dulu. Terus halo Kak Aska. Saya Zulyamin Kimo, nama lengkapnya. Terus saya itu alumni dari Universitas Muhammadiyah Malang. Walaupun saya kuliah di Malang, tapi saya adalah asli anak Sulawesi Tenggara. Tepatnya di Pulau Buton, Buton Tengah, di Kabupaten Buton Tengah. Jadi cukup dekat dengan Cinta Nusantara ya, program Cinta Nusantara yang di Pulau Muna. Nah, kenapa saya mengikuti kegiatan Cinta Nusantara ini?
kalau Kak Ramdan sama Kak Lukas itu dulu masih zaman pada saat masih kuliah. Nah, saya itu setelah lulus kuliah. Jadi di 2017 itu baru lulus kuliah. Kemudian pada saat kuliah itu kan karena di Jawa otomatis kegiatan-kegiatan yang sering saya ikuti itu dominasinya itu memang di Jawa gitu. Jadi kegiatan-kegiatan relawan kebanyakan di Jawa. Nah, kebetulan bertepatan dengan pada saat saya sudah selesai kuliah, kemudian ada kesempatan untuk join waktu itu dapat informasi tentang Cinta Nusantara ini juga lewat koneksi, salah satunya lewat Instagram sama Facebook yang di-share sama teman-teman saya. Kemudian saya daftar. Nah, tapi waktu daftar itu sebenarnya tidak langsung tidak terpilih gitu ya. jadi dulu itu pas seleksi berkas itu lolos, kemudian seleksi selanjutnya itu tidak lolos. Tetapi dari Cinta Nusantara kemudian mulai menghubungi lagi untuk menawarkan program-programnya, dan memang setelah melihat programnya itu sangat baik ya, sangat bagus. Dan sebenarnya kegiatan kerelawanan yang ditawarkan oleh Cinta Nusantara itu yang menurut saya paling kayak cukup berbeda dengan kegiatan-kegiatan kerelawanan yang lain, itu adalah konsep live in ya. Jadi pada saat saya kuliah ada sekali di Jawa itu sangat banyak ya, kalau teman-teman yang mungkin berkesempatan ke sana, itu sangat banyak sekali kegiatan-kegiatan kerelawanan, tetapi durasinya itu sangat singkat, dan durasinya sangat singkat, paling lama itu kisaran 3 atau 4 hari gitu. Nah, tetapi dari Cinta Nusantara ini kita itu hampir lebih dari 1 minggu. Kemudian konsep yang ditawarkan juga adalah konsep live in, yang mana kita itu memang langsung terjun, langsung berdampingan dengan masyarakat gitu. Jadi kita tahu kebiasaan masyarakat di sana seperti apa, karena memang kita langsung hidup, ibaratnya kayak tinggal dan menetap di sana gitu dalam jangka waktu 1 minggu. Itu sebenarnya untuk konsep kegiatan kerelawanan itu sudah sangat baik, dan untuk mengenal masyarakat, kemudian untuk mengenal terutama juga diri sendiri, mungkin menyambung juga dengan kata Kak John tadi, bahwa mengikuti kegiatan kerelawanan itu juga kita belajar untuk mengelola ekspektasi. Jadi dalam jangka 1 minggu itu benar-benar untuk saya sendiri tidak menaruh ekspektasi apapun gitu. Jadi mau daerahnya akan seperti apa, lokasinya akan seperti apa, itu ketika mengikuti kegiatan kerelawanan itu benar-benar kita jangan berekspektasi banyak, karena itu jatuhnya nanti kalau misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita tidak akan maksimal gitu dalam melaksanakan kegiatan gitu. Dan itu yang paling saya rasakan ketika mengikuti kegiatan kerelawanan itu adalah kita berlatih untuk mengelola ekspektasi kita, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan kita dapatkan di daerah penempatan kita, dan juga kondisi masyarakatnya seperti apa, itu kita tidak pernah tahu gitu. Dan selain mengelola ekspektasi, kita juga sebenarnya sedang belajar untuk beradaptasi, karena bagaimanapun juga namanya Indonesia sangat luas, kita tidak menempatkan diri kita sebagai aku gitu ya, maksudnya kayak keakuannya itu tidak terbawa, kita berusaha untuk tidak membawa keakuan gitu. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan diri kita di daerah penempatan gitu. Dan sebenarnya mengikuti kegiatan Cinta Nusantara juga bagian dari walaupun di daerah itu Muna ini termasuk salah satu rumpun ya dengan Buton, dan itu juga sebenarnya kalau dilihat walaupun satu rumpun juga ada perbedaan-perbedaan gitu yang memang secara baik dari masyarakat ataupun sosialnya. Nah, itu juga kita perlu pelajari gitu. Gitu sih Kak, mungkin dari saya. Jadi
Itu yang membuat saya tertarik dengan mengikuti kegiatan relawan Cinta Nusantara. Oke Kak Zul, terima kasih nih, keren banget ya penjelasannya Kak Zul gitu, karena memang betul banget kegiatan Cinta Nusantara ini memang dilakukan kurang lebih selama seminggu, dan waktu itu mohon maaf banget nih lupa dari Kak Ramdan bilang tadi kalau nggak jadi ke Wakatobi gitu, karena memang kan waktu itu kan kita memang sangat didukung gitu ya oleh pemerintah gitu, tapi mungkin ada miskomunikasi sehingga belum bisa ke Wakatobi gitu. Nah, tapi di Napa Balai ini teman-teman mungkin teman-teman bisa searching ya di Google itu tempatnya seperti apa. Jadi di Napa Balai adalah salah satu danau yang memang keren banget di Raha kayak gitu, dan di sana itu ada ubur-ubur ya kalau nggak salah. Kak Kabir mungkin bisa aku kalau salah bisa tolong direvisi gitu. Jadi di sana ada ubur-ubur yang memang salah satu atau kedua paling bagus ya, apa gimana sih Kak Kabir mungkin bisa dijelaskan yang soal itu salah satu keunggulan juga kan ya, maksudnya di sana kayak gitu, mungkin teman-teman juga bisa kepoin juga gitu. Jadi aku waktu itu memang pengen banget ke Napa Bali juga, cuman memang belum ada kesempatan waktu ya buat buat main ke sana kayak gitu. Dan mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu kenapa sih dari Kak Zul, Kak John, sama Kak Ramdan itu pernah memilih di jalan pengabdian kayak gitu, dan apa dorongan kakak gitu untuk atau pernah memilih jalan ini gitu, maksudnya kenapa pernah memilih di jalan pengabdian yang mungkin yaitu tadi ya yang tidak mendapatkan dalam tanda kutip keuntungan dalam bentuk material kayak gitu. Mungkin bisa nih di-share gitu ke teman-teman kayak gitu. Mungkin dari Kak John dulu mungkin. Oke. Nah, ini sebenarnya satu hal yang selalu saya ini sih. Jadi kayak kenapa saya selalu excited untuk melakukan pengabdian. Sebenarnya bukan pengabdian aja sih, karena tapi kayak dalam keseharian, kenapa konsepnya bahwa kayak konsep relawanan itu satu hal yang sangat bagus. Saya dulu pas pertama pas di SMA, saya belajar satu konsep namanya pay forward. Pay forward itu kalau di Indonesia kan kayak membayar ke depan. Jadi kayak konsep pay forward atau membayar ke depan itu adalah kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Jadi misalnya saya dapat sesuatu dari misalnya dari Mbak Aska ngasih saya baju contohnya. Nah, kalau misalnya konsep balas budi kan otomatis saya ada utang budi ke Kak Aska. Jadi saya harus balikin juga contohnya baju juga, saya suatu hari harus ngasih baju ke Kak Aska sebagai balas budi saya ke Kak Aska. Cuman konsep pay forward itu mirip konsep balas budi, tapi saya nggak harus bayar ke Kak Aska. Saya bisa aja bayar misalnya ke Ramdan atau misalnya ke Kak Zul seperti itu. Jadi itu konsep pay forward. Konsep pay forward ini kenapa yang menjadi landasan saya untuk selalu excited untuk melakukan pengabdian, karena dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita tuh kita sering banyak dibantu orang, kayak banyak orang yang membantu kita terima banyak bantuan, tapi kadang kita cuma terbatasi bahwa oh si A yang bantu saya, jadi kedepannya saya harus lebih baik lagi ke A, seperti itu. Kalau konsep hidup kan kita bukan cuman konsepnya adalah saling tolong menolong, bukan saling tolong menolong dengan yang sudah menolong Anda, seperti itu. Jadi makanya saya dari dulu selalu memegang teguh konsep pay forward itu. Nah, konsep pay forward ini yang buat saya selalu excited untuk melakukan pengabdian, karena saya nggak tahu, kayak bisa aja saya dibantu oleh Mbak Aska, tapi ternyata yang butuh bantuan bukan Mbak Aska selanjutnya, ada orang lain yang butuh bantuan. Nah, saya harus ngebantu dia dengan ide adalah bahwa dia juga nggak harus balikin balas budinya ke saya, tapi dia bisa teruskan kebaikan itu ke orang lain, orang-orang selanjutnya.
Seperti itu. Jadi itu sih yang buat saya, salah satunya yang buat saya kenapa excited melakukan pengabdian. Hal kedua adalah kembali ke poin yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa pengabdian itu mengajarkan kita buat ikhlas. Kenapa? Ada banyak skill atau nilai-nilai